Halo teman-teman, selamat datang kembali di layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Di era transparansi literatur modern saat ini, klaim-klaim teologis dan konstruksi citra dogmatis tidak lagi memiliki ruang aman untuk bersembunyi dari ujian tekstual, analisis semantik, dan rasionalitas murni. Dalam panggung perdebatan publik, kita kerap menyaksikan sebuah pementasan logika yang sangat ironis. Seorang pembela dogma tampil membawa keyakinan mutlak tentang sosok yang dipujanya. Namun detik di mana argumentasinya dibenturkan pada definisi kata yang baku dan isi naskah primernya sendiri, seluruh bangunan klaim tersebut runtuh tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah silat kata, kepanikan intelektual, eufemisme bahasa, dan pengalihan isu yang semakin mempertegas betapa rapuhnya fondasi doktrin yang selama ini mereka yakini. Kali ini, edisi TV tidak sekedar debat teologis permukaan. Ia sedang membedah anatomi kerangka berpikir apologetika yang mengalami kelumpuhan kognitif. Sebuah pola psikologis di mana fakta biologis coba ditutupi dengan stempel kesucian dan klaim status manusia suci dipaksakan secara nekat meskipun kitab suci yang mereka pegang tidak pernah menuliskannya. Menggunakan pisau analisis linguistik, hermeneutika teks, dan kritik riwayat, kita akan menguliti bagaimana tradisi eufemisme serta ketergantungan pada doktrin lisan telah menyandara akal sehat. Mari kita bedah retorika ini secara tajam, lugas, dan mendalam di bagian akhir video. Selamat menyaksikan. Jadi, Anda seorang Muslim, betul? Betul, Bang. Betul. Apakah Anda sanggup berdiskusi dengan baik? Insya Allah. Baik. Jadi, Bang, Anda bisa membaca nggak ini statement di belakang saya ini? Ya. Oke, betul atau tidak ini statement di belakang saya ini? Atau Anda mau patahkan, mau bantah? Iya, tapi bukan tompel. Bukan tompel. Oke, dengarkan. Iya, daging di punggung berwarna hitam kemerah-merahan berbulu. Itu kan kosakatanya panjang bener, bahasa Indonesianya tompel. Gimana sih? Nih, sebentar nih. Coba dengarkan ya, dengarkan. Kita sama-sama mendengarkan ceramah Ustadz. Dengarkan ya, dengarkan. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang. Dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah hitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, "Hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu?" Dia mengatakan, "Iya, silakan." Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira mencium dan mengatakan, "Kaulah orangnya." Oke, sekarang saya tanya, apa itu daging berwarna hitam kemerah-merahan berbulu? Apa itu? Dari video tadi. Ngomong sama mereka itu memang harus sabar. Bang, dengarkan saya. Makanya kepala itu jangan dibenturkan terus ke lantai. Supaya IQ-nya itu cerdas sedikit gitu loh. Yang saya tanyakan kepadamu, sebentar, Bang, dengerin. Kalau ada daging tumbuh di punggung. Iya. Daging itu hitam kemerah-merahan dan berbulu. Bahasa Indonesianya apa itu? Iya, tai lalat. Iya, kalau tai lalat kecil ini besar, daging menggumpal gede. Apa itu namanya? Ada yang mengatakan tai lalat, salah satu tanda yang khotam di punggung Nabi Muhammad itu. Iya, kalau tai lalat kecil, warnanya hitam. Ini hitam kemerah-merahan, bulunya banyak. Ya itu namanya bahasa Indonesianya tompel. Kayak gini, saya kasih gambarnya. Astaga. Nih,
Nih, saya kasih kamu tanda ya. Ini, kalau kamu belum pernah lihat yang namanya tompel. Nih. Bentar ya. Aduh, bentar nih. Tompel, sebentar. Tompel, sebentar. Masa tompel Anda nggak tahu? Tahu. Gimana sih Anda ini, masa Anda tidak tahu tompel? Aduh, nih tompel biar Anda tahu. Aduh, masa Anda tidak tahu tompel? Bentar. Sabar. Nih loh, Bang, nih. Sabar. Saya balikin dulu. Secara medis nih. Iya, ini dengar dulu. Ini loh tompel. Biar Anda saya kasih tahu tompel. Lihat. Ini tompel ini. Gini, tompel tuh berbulu kan tompel. Sudah tahu? Ini Iya, namanya iya, apa iya. bahasa Indonesianya? Iya ini. Nih bang, saya jelasin secara medis. Gimana Anda Secara itu? medis. Oke. Ini penjelasan saya. Abang pengen Silakan. didengarin dulu, tapi saya mau ngejelasin gak didengerin. Silakan. Nih, secara medis, tompel adalah tanda lahir pada kulit yang terbentuk akibat penumpukan sel pigmen melasonit atau pembuluh darah yang tidak normal. Terus? Namun, jika pertanyaannya merujuk pada mengenai tanda khotam nubuah, tanda tersebut bukanlah tompel biasa, melainkan tanda fisik khusus yang suci. Iya. Nah, berarti betul yang saya katakan bahwa hanya di dalam agama Islam tanda kenabian itu berupa tompel, betul? Betul atau tidak? Saya tidak berani mengatakan tompel, tapi itu lebih suci dari tompel. Ya udah, Lebih apa suci bahasa Indonesianya apa itu? Bahasa Indonesianya? Nih, ada nih dari Detik Al Hikmah ya. Iya, makanya saya tanya bahasa Indonesianya apa? Kalau bukan tompel, Katakan tumpul. ya kalau disuruh bisa disebut tai lalat. Ya udahlah, tai lalat lah. Ya udahlah, Nih, Bang. tai lalat, mana ada tai lalat Tanda segumpal? kenabian itu bukan hanya khotam, banyak. Mana Salah satunya ada tai lalat sebesar gumpalan tangan? Itu bukan tai lalat lagi, itu namanya tompel. ya kan ada perbedaan bang, manusia biasa dan manusia suci itu bang. Masa harus sama sih? Manusia suci, astaga. Bang, coba, ini kalian ini makin ngawur saja. Yang saya tanya sama Anda, dari mana Anda tahu Muhammad manusia suci? Hah? Dari mana Anda tahu Muhammad manusia suci? Ya manusia suci jelas maksum. Iya, dari mana ayatnya yang mengatakan bahwa dia manusia suci? Memang ya. ulama Mau menyesatkan umat sangat luar biasa ini saudara-saudara. Tunjukkan ya. Silakan. Bentar. Aduh, berat sih. Bentar dulu dong. Ya Anda cari sampai kiamat, sampai ayam tumbuh gigi juga nggak bakal ketemu. Gimana? Bentar. Tidak ada satupun ayat di dalam Quran yang mengatakan bahwa Muhammad itu suci. Yang ada sebaliknya, Muhammad berdosa. Ada ayatnya dalam Quran. Nih. Silakan. Nah, silakan baca. Dari surat Al-Ahzab. Ya. Nih, mana ayatnya? Emang berat ini. Ahlil Bait. Ya, Al-Ahzab berapa? Bacakan. Kalau ada saya lompat dari mana saya lompat. Sebutkan. Kalau ada di dalam Quran menyebut Muhammad orang suci, saya terjun dari Monas. Silakan.
Dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Taruh Bang, Baca, ini Bang nih. baca, silakan. Itu larangan Oke, tentang oke. Aisyah jangan keluar. Silakan baca. Nih. Baca. Taruh nih. Dibaca saja Bang, nggak usah dibalik-balikan. Baca saja langsung. Dibaca saja. Taruh Bang. Dari tadi nih orang kebanyakan tar dulu terus. Taruh dong, sabar dong. Saya juga sabar nungguin. Ya dibaca, silakan. Nih. Dari tadi nih. Dibalikan ya. Nggak usah, baca saja. Kalau disebutkan di situ Muhammad orang suci, pegang omongan saya, terjun saya dari Monas. Silakan. Dan nih. Alhamdulillah. Ya, di bawah sana. Nih. Orang yang datang ke sini pada belum. Aduh. Saudara-saudara dimanapun kalian berada, tolong. Kalau misalnya kalian itu tidak punya ilmu, jangan memaksakan diri untuk naik. Kalau kalian punya ilmu, naiklah. Tunjukkanlah kebenaran Islam itu benar atau tidak yang saya katakan ini. Bahwa menurut literasi umat Islam sendiri, tanda kenabian itu berupa tompel itu. Memang di situ tidak tertulis tompel, tertulis daging berwarna hitam kemerah-merahan dan berbulu. Ya bahasa Indonesianya ya tompel. Gimana ini? Kita kasih naik ada Abu Azlan. Oke, Abu Azlan. Ini tadi udah naik ini orang ini. Ayo Bang, ketemu nih ayatnya nih. Silakan, nyalakan kamera. Kamera nyala dulu. Silakan. Jangan dimatikan, oke? Kamera nyala. Masa mau ngejelasin? Mau ngejelasin tadi dimatikan. Nih. Karena Anda masa nanti jelasin ayatnya? dulu Anda nih terus sampai nggak dibaca. Silakan baca. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Artinya aja. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Siapa itu Paham ahlul nggak? bait? Ahlul bait itu adalah keluarga Nabi. Iya, Jadi, keluarganya. Dengarin dulu. Bukan Secara logika, Muhammadnya. Allah itu ingin menyandingkan keluarganya dengan orang suci Nabi Muhammad. Lalu keluarganya juga Iya. disucikan, Bang. Ya sudah kan bukan Muhammad. Ya justru kan itu ke bawah. Keluarganya juga mau disucikan oleh Allah, apalagi Nabi Muhammadnya. Muhammadnya. Ya itu kan udah kejawab itu dalam ayat itu. Allah itu kan hendak bermaksud menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Berarti secara logika keluarganya saja mau dibersihkan apalagi nabinya. Ah, itu asumsi liarmu itu. Bukan asumsi liar. Itu logika. Itu mengenai Keluarganya juga mau disucikan Bentar. apalagi nabinya, Bang. Apalagi Baik. yang menjadi keluarganya. Contoh gini. Abang mau ke jalan-jalan misalkan teh ke luar negeri sama anak istri. Nggak usah pakai analogi. Ini saja. Dengarkan. Yang menjadi pertanyaan Harus terima saya, dulu dong. kamu tahu nggak Keluarganya itu juga mau dibersihkan, mau disucikan, apalagi nabinya kan. Dibersihkan, Berarti Allah ingin disucikan dari apa? menyandingkan keluarga Nabi itu bersama Nabi supaya suci sama. Iya, dibersihkan, disucikan dari apa? Ya dari dosa, dari akhlak yang tercela, dari perbuatan-perbuatan. Bukan salah.
Dibersihkan dari fitnahan-fitnahan karena Aisyah itu dituduh Ya itu salah selingkuh. satunya. Fitnah itu kan tuduhan keji Oke. bahwa. Anda tahu tidak bahwasanya Aisyah dituduh selingkuh? Tahu, saya tahu itu. Nah iya, itu Ya kan? maksudnya. Dengar, tenang. Muhammad kan dia. Ya kan, nah yang namanya fitnah tuduhan itu tidak baik bang. Ya berarti kan. Dengerin dulu. Suatu ketika pernah Aisyah itu berada satu unta dengan seorang laki-laki. Nah, ketika Aisyah berada Dalil mana dalil. kamu mana tahu itu? Tunjukkan. Katanya kan tadi kita saya harus juga udah mengajar ya. nunjukin. Oke, Oh, baik. Tunjukkan. Baik ya. Bentar. Baik. Aisyah itu pernah dituduh berzina, saudara-saudara, dan Muhammad ngambek selama seberapa lama? Ya. Baik. Saya akan tunjukkan ya kepadamu, ya. Nih. Baik. Kita akan tunjukkan ya. Baik. Mau saya bacakan begini atau saya ini kan balikan layarnya? Atau saya bacakan? Silakan, bebas. Oke, saya bacakan ya. Nah, jadi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, diriwayatkan ya. Biasanya Rasulullah SAW apabila hendak keluar untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka siapa saja yang di antara mereka keluar undiannya, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Rasulullah SAW melakukan undian di antara kami di dalam suatu peperangan yang beliau ikuti. Ternyata namakulah yang keluar, nama Aisyah. Oke? Aku pun berangkat bersama Rasulullah SAW. Kejadian ini sesudah ayat tentang hijab diturunkan. Aku dibawa di dalam sekedup, maksudnya tanduk di atas punggung unta. Lalu berjalan bersama Rasulullah hingga kembali dari perang tersebut. Nah, ketika telah dekat dengan Madinah, maka pada suatu malam beliau memberi aba-aba berangkat. Saat itu aku keluar dari tanduk melewati para tentara untuk menunaikan keperluanku. Maksudnya dia itu BAB, ya. Kemudian saat aku meraba dadaku, ternyata kalungku dari merijan Zifar terputus. Lalu aku kembali untuk mencari kalungku. Sementara rombongan telah berangkat. Mereka pun membawa sekedupku dan memberangkatkannya dan di atas untaku yang tadinya aku tunggangi. Mereka beranggapan bahwa aku berada di dalamnya. Nah, jadi begini, Muhammad dan rombongan itu pulang. Nah, dikira Aisyah itu ada di dalam tandu, ternyata dia udah keluar dari situ. Katanya kalungnya jatuh, begitu. Nah, ketika sedang duduk, kedua mataku merasakan kantuk yang tak tertahankan. Aku pun tertidur. Nah ini nih, Safwan bin Al-Mautal Al-Sulaimi Al-Zakwani tertinggal di belakang bersama tentara. Ia berjalan semalam suntuk sehingga ia sampai ke tempatku. Lalu aku melihat hitam-hitam sosok seseorang, lantas ia menghampiriku. Ia pun mengenaliku ketika melihatku. Sungguh ia pernah melihatku sebelum ayat hijab turun. Aku terbangun mendengar bacaan istrijanya dan seterusnya. Kututupi wajahku dengan hijab. Demi Allah, ia tidak mengajakku berbicara dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya selain ucapan istrija dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kami sampai ke Madinah, ya, kami telah sampai di Madinah, aku sakit selama sebulan, sedangkan orang-orang menyebarluaskan ucapan para pembohong. Aku tidak tahu mengenai hal tersebut sama sekali. Itulah yang membuatku penasaran bahwa Rasulullah nih ya, bahwa sesungguhnya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah SAW yang biasanya aku lihat. Nah, cemburu nih Muhammad. Cemburu dia karena Aisyah pulang bersama laki-laki lain dalam medan perang. Betul atau tidak?
Iya betul. Nih, Dengar dulu, dengar. Tenang, 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 tenang. Nah, jadi ini tertulis dalam Sahih Bukhari nomor 2661 atau 2770. Nah, di sini apa di sini? Ternyata Aisyah ya, ketika dibawa perang oleh Muhammad, waktu dia pulang dari peperangan itu, dia tidak ada di tandunya melainkan dia bersama laki-laki lain. Sedangkan kata Muhammad apa? Sesungguhnya jikalau ada dua orang laki-laki, dua orang laki-laki dan perempuan, yang ketiga siapa? Yang ketiga siapa? oh nggak nyambung atuh itu mah bang. Peristiwanya juga kan beda, bang. Oh, beda Nih, itu peristiwanya, namanya di berita bohong, bang, yang Kok berita terjadi bohong? usai perang Bani Sebentar. Mustalik. Muhammad sendiri cemburu nggak? Muhammad sendiri mencurigai nggak bahwa istrinya ada Ya. berzina dengan Ya, laki-laki ya itu? jelas lah, Ya, kan yang namanya curiga, tapi kan Nabi Muhammad itu nunggu wahyu. Ada riwayat jalan dibaca dong. Iya, makanya Nih. sebentar, tenang. Berarti Safwan Muhammad bin sendiri Mu'attal tenang dulu, menemukan tenang. Aisyah yang tertidur di tempat peristirahatan lalu mengantarnya pulang menyusul Oke. pasukan. Muhammad Terus ada sendiri. Abdullah bin Ubay, dengerin dulu. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, memutarbalikan fakta dan menuduh Aisyah berzina dengan Safwan. Muhammad percaya Makanya nggak? Allah menurunkan Muhammad menurunkan percaya surat An-Nur Muhammad ayat percaya nggak? 11 sama 20. Iya, Muhammad percaya nggak? Percaya karena Allah Ya menurunkan. sudah. Menurunkan. Maksudnya dia percaya Percaya bahwa sama- Aisyah itu tidak percaya sama- berzina. Loh, terus apa sebabnya dia murung sama Aisyah selama sebulan? Ya kan Nabi Muhammad itu kan in huwa ila wahyu yuha, dia itu tidak berkata melainkan Allah nabinya. Tapi Kalau di sana ditanya apa sebabnya dia murung, kok malah berinuwa iya wa iya. Muhammad sendiri dia itu bermuram durja. Astaga. Ini loh ayat ini loh ya. Saya bacakan kepada kalian. Dikatakan di sini bagaimana? Nih, saya bacakan ya. Aku tidak melihat kekasihku Rasulullah SAW yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Beliau hanya masuk lalu mengucapkan salam dan berkata, bagaimana keadaanmu? Itulah yang membuatku penasaran. Tetapi aku tidak mengetahui ada suatu masalah yang buruk sebelum aku keluar rumah. Gimana ada itu? Kalau memang Muhammad tahu bahwasanya Aisyah tidak melakukan itu, bagaimana mungkin dia ngambek sebulan? Jadi ketika ayat itu berbicara bahwasanya disucikan Ahlul Bait, itu berbicara bahwa istri-istri Muhammad jangan keluar rumah. Jangan berbicara dengan melembutkan suaranya, bermanja-manja kalau ngomong itu. Kamu gak ngerti ayat Quran. Mari kita bedah dekonstruksi data dan argumentasi dalam video tadi dengan pisau bedah analisis kritis yang tajam. Kita mulai dari yang pertama. Anatomi khatam nubuwah, eufemisme teologis, dan penolakan realitas linguistik. Perdebatan tadi dibuka dengan pembedahan mendalam mengenai tanda fisik kenabian, khatam nubuwah, yang bersumber langsung dari literatur riwayat internal mereka sendiri. Ketiga narasi dari penceramah keagamaan dibacakan secara presisi, menggambarkan adanya gumpalan daging yang tumbuh di punggung atau pundak sebelah kanan, berwarna hitam kemerah-merahan dan ditumbuhi bulu yang lebat. Edis TV mengajukan tantangan semantik yang sangat mendasar mengenai padanan kata tunggal yang baku dalam bahasa Indonesia untuk mendeskripsikan fenomena anatomi kulit tersebut. Ketika lawan bicara terjebak dalam kecanggungan dan mencoba berlindung di balik kata tahi lalat, Edis TV seketika merubuhkan alibi tersebut. Dalam ilmu kedokteran maupun tata bahasa baku, tahi lalat Nephus pigmentosus kecil tidak pernah berbentuk gumpalan daging menonjol berukuran sebesar gumpalan tangan yang berbulu lebat.
Deskripsi fisik tersebut secara mutlak merujuk pada kelainan pigmen daging tumbuh berbulu yang dalam bahasa Indonesia disebut tompel. Di titik inilah, Edis TV memperlihatkan benturan psikologis yang sangat mendalam pada diri seorang penganut dogma, yaitu sebuah penolakan terhadap realitas linguistik akibat beban teologis yang terlampau berat. Lawan bicara tidak mampu membantah deskripsi fisiknya, namun ia secara refleks menolak penggunaan kata tompel hanya karena menganggap istilah tersebut merendahkan citra sang figur. Ia kemudian melarikan diri ke dalam eufemisme apologetis dengan mengklaim bahwa tanda tersebut adalah tanda khusus yang lebih suci dari tompel. Ini adalah bentuk kecacatan berpikir yang sangat nyata, di mana seseorang mencoba mengubah identitas sebuah objek fisik hanya dengan menempelkan kata suci di atasnya. Kondisi ini memicu pertanyaan kritis bagi akal sehat kita. Jika sebuah naskah sejarah secara eksplisit dan rinci menggambarkan gumpalan daging berwarna hitam kemerahan dan berbulu lebat di kulit, mengapa penganut dogma justru merasa terancam dan panik ketika ciri biologis tersebut dinamai sesuai dengan padanan kata aslinya dalam bahasa Indonesia? Apakah sebuah fenomena anatomi tubuh secara otomatis berubah sifat biologisnya hanya karena ditempelkan pada sosok yang diyakini suci? Ataukah penganut dogma sebenarnya sedang memaksakan prasangka teologis hanya demi menolak kenyataan bahasa yang polos dan jujur? Yang kedua, mitos manusia suci dan kebangkrutan pembuktian surah Al-Ahzab 33. Eskalasi diskusi meningkat tajam ketika lawan bicara melontarkan klaim doktrinal bahwa sang pembawa risalah adalah manusia suci yang maksum atau terpelihara dari segala jenis dosa dan cela. Edis TV secara tajam menguji klaim tersebut ke tingkat yang paling radikal dengan menantang lawan bicara menunjukkan satu ayat saja di dalam Al-Quran yang secara eksplisit menyebutkan kata Muhammad adalah manusia suci. Tantangan ini memicu kepanikan intelektual yang sangat kentara. Lawan bicara berbelit-belit dan mengulur waktu terus-menerus hingga Edis TV mengunci posisi tersebut dengan taruhan ekstrim berupa kesediaan terjun dari Monas jika ayat eksplisit tersebut memang benar-benar ada di dalam naskah. Ketika lawan bicara akhirnya dengan penuh keraguan menyodorkan surah Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi bahwa Allah bermaksud menghilangkan kotoran dari ahlul bait atau keluarga rumah tangga dan membersihkan mereka, Edis TV secara seketika menelanjangi kekeliruan eksegetis yang fatal. Teks ayat itu secara gramatikal dan kontekstual ditujukan kepada ahlul bait atau para istri dan keluarga rumah tangga, bukan sebuah penetapan kesucian pribadi atas sang figur itu sendiri. Terdesak dengan fakta bahwa kata Muhammad orang suci tidak tertulis di sana, lawan bicara melontarkan lompatan logika yang liar dengan berdalih bahwa jika keluarganya saja hendak disucikan, apalagi nabinya. Edis TV menghantam asumsi ini secara telak, sebab sebuah doktrin keimanan yang diklaim sebagai hukum mutlak tidak boleh dibangun di atas asumsi apalagi, melainkan harus berdiri tegak di atas teks yang tertulis secara eksplisit. Pertentangan tekstual ini menghadapkan logika kita pada pertanyaan kritis yang tak terelakkan. Ketika kitab suci tidak pernah menorehkan satu kalimat pun yang secara eksplisit menyebutkan sang figur sebagai manusia suci, apakah klaim kesucian tersebut murni berasal dari teks wahyu itu sendiri, ataukah semata konstruksi teologis yang diciptakan oleh ulama abad pertengahan demi mendewakan sang tokoh? Dan jika sebuah ayat secara spesifik berbicara tentang keinginan untuk membersihkan kotoran dari pihak keluarga, ahlul bait, apakah logis secara hermeneutika jika ayat tersebut diputar balikan untuk mengklaim kesucian pribadi sang pembawa risalah yang bahkan namanya sendiri tidak disebutkan dalam frasa penyucian itu? Yang ketiga, bedah teks riwayat, bukti kecemburuan, prasangka manusiawi, dan mitos status kesucian. Untuk menguji klaim kesucian dan pencapaian spiritual gaib secara historis, Edis TV menarik diskusi masuk ke dalam pembedahan naskah riwayat primer paling otentik dalam tradisi mereka, yaitu Sahih Bukhari, mengenai skandal hadithul ifki atau tuduhan berita bohong terhadap Aisyah. Edis TV membacakan kronologi eksplisit tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bagaimana Aisyah tertinggal dari rombongan militer karena mencari kalungnya yang putus, lalu ditemukan oleh seorang prajurit muda bernama Sofwan bin Al-Mu'attal, hingga akhirnya Aisyah diantar pulang ke Madinah berdua di atas unta.
Peristiwa ini memicu gempar politik dan tuduhan perselingkuhan yang meluas di tengah masyarakat Madinah. Analisis Edis TV secara tajam menguliti respon psikologis sang figur dalam naskah. Selama 1 bulan penuh, sang figur mengalami kebuntuan, bersikap dingin, bermuram durja, dan mendiamkan istrinya yang sedang sakit tanpa memberikan kejelasan. Edis TV melontarkan argumen rasional yang membunuh seluruh mitos apologetis. Jika sang figur adalah sosok manusia suci yang memiliki akses komunikasi langsung dengan alam gaib atau wahyu, mengapa ia harus terjebak dalam keraguan, prasangka, kecemburuan dan depresi emosional selama 30 hari penuh hanya untuk menunggu desas-desus masyarakat mereda? Sikap bermuram durja dan kebimbangan selama 30 hari itu adalah bukti otentik dari respon emosional manusia biasa yang terpukul oleh rumor domestik, sekaligus meruntuhkan klaim bahwa ia adalah sosok suci yang serba tahu. Pengakuan naskah sejarah ini membenturkan logika kita pada pertanyaan yang sangat mendasar. Jika seorang tokoh diklaim sebagai manusia suci yang selalu mendapat petunjuk ilahi secara langsung, mengapa ia harus mendiamkan istrinya selama 1 bulan penuh dalam keraguan dan prasangka manusiawi hanya karena isu yang dihembuskan oleh orang-orang di sekitarnya? Lalu, manakah yang lebih jujur dalam menilai naskah sejarah? Mengakui respon bermuram durja itu sebagai bentuk kecemburuan dan keraguan emosional manusia biasa, ataukah memaksakan mitos kesucian yang justru dibantahkan secara telanjang oleh rekam jejak perilakunya sendiri di dalam naskah riwayat tersebut? Yang keempat, taktik pengalihan isu, red herring, dan kebangkrutan epistemologis pembela dogma. Penutup dari perdebatan tadi memamerkan kebangkrutan metodologis total dari pihak pembela dogma. Sepanjang diskusi, pola pertahanan yang ditunjukkan oleh lawan bicara adalah cermin sempurna dari disonansi kognitif. Ketika dihadapkan pada kenyataan bahasa murni mengenai istilah tompel, ia melarikan diri ke klaim abstrak tentang kesucian. Ketika dihadapkan pada tantangan pembuktian ayat Al-Ahzab 33, ia bersilat kata menggunakan asumsi logika yang cacat. Dan ketika dibacakan naskah riwayat Sahih Bukhari yang menelanjangi keraguan emosional sang figur, ia berusaha mengalihkan fokus dengan menyebut bahwa itu hanyalah fitnah dari orang munafik. Edis TV berhasil mengunci posisi ini pada sebuah kesimpulan epistemologis yang mendasar. Pihak pembela dogma tidak pernah terbiasa membaca dan membedah naskah literatur mereka sendiri secara kritis. Mereka dibesarkan dalam kultur hafalan dogma lisan dan doktrin penceramah. Detik di mana naskah-naskah primer tersebut dibuka, dibacakan dan dianalisis secara eksplisit di hadapan mata mereka, seluruh bangunan doktrin yang selama ini mereka agungkan runtuh berkeping-keping. Mereka tidak lagi mampu menjawab data, melainkan hanya bisa melontarkan pengalihan isu demi menyelamatkan muka dari kekalahan logika. Keruntuhan argumentasi ini menyisakan pertanyaan kritis bagi siapa saja yang masih menggunakan akal sehatnya. Mengapa setiap kali penganut dogma dihadapkan pada isi kitab dan riwayat primernya sendiri yang dibacakan secara jujur dan lugas, mereka selalu berusaha bersilat kata, panik, dan menolak makna harfiah dari teks tersebut? Dan jika pemahaman keagamaan yang dipegang hanya bisa bertahan dengan cara melarang penganutnya membaca teks secara kritis dan memaksakan tafsir yang berbelit-belit, apakah yang sedang dipertahankan itu merupakan sebuah kebenaran sejati atau sekedar ilusi rapuh yang sangat takut akan kenyataan sejarah? Pemirsa layar apologetika, fakta tekstual, sejarah naskah, dan logika bahasa tidak pernah bisa ditutupi oleh klaim emosional maupun eufemisme apologetis. Apa yang kita saksikan dalam perdebatan tadi adalah cermin gamblang dari betapa mudahnya sebuah doktrin runtuh ketika ditarik keluar dari ruang kenyamanan dogma dan diuji di atas meja analisis literatur yang jujur. Ketika sebuah deskripsi fisik yang terang benderang coba dimanipulasi hanya karena beban teologis, dan ketika klaim manusia suci ternyata tidak mampu dibuktikan oleh satu ayat pun dalam kitab sucinya, disitulah kita melihat bagaimana keyakinan seringkali berdiri di atas fondasi ilusi yang diciptakan oleh tradisi lisan dan hafalan tanpa uji kritis. Edis TV akan terus konsisten berdiri di garis depan untuk mengajak Anda membaca naskah secara telanjang, membedah literatur tanpa rasa takut, dan membebaskan akal sehat dari manipulasi doktrin.
Jangan pernah biarkan siapapun menyandera logika Anda dengan klaim-klaim tanpa data. Buka catatannya, uji naskahnya, dan biarkan kebenaran fakta yang berbicara. Saya Layar Apologetika, salam akal sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.